Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Titus pasal 2. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajibanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai 15. Surat Titus ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Titus yang sedang melayani di Kreta. Jemaat di sana hidup di tengah budaya yang rusak dan penuh kompromi. Paulus tidak mulai dengan strategi besar, tetapi dengan suatu kalimat penting. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Yang pertama, ajaran yang sehat menghasilkan hidup yang sehat. Paulus menasihati, laki-laki tua hidup sederhana, terhormat, sehat dalam iman. Perempuan tua menjadi teladan, pengajar yang baik. Perempuan muda harus mengasihi keluarga. Perempuan muda menguasai diri, dan hamba harus tulus dan setia. Mengapa begitu detail? Karena iman Kristen bukan hanya teori, tetapi terlihat dalam karakter. Hari ini banyak orang pandai bicara firman, tapi hidupnya tak mencerminkan Kristus. Paulus mengingatkan, ajaran sehat harus menghasilkan perilaku yang sehat. Refleksinya dalam hidup kita, apakah hidup kita membuat orang menghormati Tuhan atau justru menghujatnya? Yang kedua, kasih karunia bukan alasan untuk sembarangan. Ayat 11-12 berkata bahwa kasih karunia Allah mendidik kita. Seringkali orang salah mengerti kasih karunia sebagai bebas berbuat apa saja. Padahal kasih karunia mengajarkan kita meninggalkan kefasikan, mengajarkan kita hidup bijaksana, mengajarkan kita hidup adil dan beribadah. Kasih karunia bukan hanya mengampuni, tetapi juga membentuk. Kasih Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga mengubah kita dari dalam. Yang ketiga, kita hidup sambil menantikan kemuliaan. Paulus berkata,
Kita hidup menantikan pengharapan yang penuh bahagia, yaitu kedatangan kembali Yesus Kristus. Artinya kita hidup di dunia sekarang ini, tetapi hati kita tertuju pada kekekalan. Kita bekerja, melayani, mengurus keluarga, menghadapi tantangan, tetapi kita harus tahu ini bukan akhir cerita. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Yang keempat, kita adalah umat kepunyaannya. Ayat 14 berkata, Yesus menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari kejahatan, untuk menguduskan kita, untuk menjadikan kita umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan. Dan identitas kita itu terlihat dari kerajinan kita dalam berbuat baik. Bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, yang pertama, periksa hidup. Bukan hanya pengetahuan akan firman. Yang kedua, biarkan kasih karunia membentuk karakter kita. Yang ketiga, hiduplah dengan refleksif kekekalan. Yang keempat, jadilah teladan di rumah, di gereja, di pekerjaan, dan di pelayanan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.